Shalom, senang Back to Bible Indonesia bisa kembali bersama-sama dengan saudara yang dikasihi Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari perikop selanjutnya dari bacaan Alkitab kita hari ini, saya Pendeta Eko Yohanes mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama Back to Bible Indonesia peduli dengan sebuah program untuk pengadaan gedung sekolah anak-anak raja. Jika Bapak Ibu Saudara terbeban untuk memberkati sekolah Kristen anak-anak raja yang ada di Surabaya, silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen terhadap setiap video-video Back to Bible Indonesia. Sampaikan pertanyaan dan juga share kepada teman-teman atau kerabat Bapak Ibu Saudara. Baiklah, sebelum kita menggali firman Tuhan, mari saya mau ajak kita untuk bersama-sama berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami boleh ada, untuk mendengar baik-baik firman-Mu. Roh Kudus, siapkan hati kami, berpeka pendengaran kami, untuk kami boleh menangkap setiap pesan-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah kehidupan kita ini akan terus berjalan. Dan dalam perjalanan hidup kita, pastilah kita akan menemui namanya kendala. Pencobaan demi pencobaan rasanya tidak pernah berhenti setiap hari. Karena Alkitab juga mencatat begitu, bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya bahwa hari ini, besok, dan besok lagi akan ada kesulitan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Bagaimana kita bisa belajar ketika kita berada di tengah-tengah keadaan itu? Apa sih yang Tuhan mau ketika Tuhan izinkan kita melewati hal-hal seperti itu? Mungkin ada juga dari Bapak Ibu Saudara bertanya, bukankah Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik buat saudara, buat saya? Bukankah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik? Lalu kenapa pencobaan demi pencobaan ini rasanya silih berganti datang atas setiap kita? Melalui bacaan perikop Yesus berjalan di atas air yang tercatat di Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai yang ke-52 ini, kita akan belajar kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi atas setiap kita. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat yang ke-45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sementara mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Haleluya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari ayat ini. Terlebih dahulu saya mau mengajak setiap kita untuk melihat dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. Berkata demikian. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil.
Di terjemahan yang lain dikatakan mereka masih belum percaya sekalipun mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki saja, belum yang perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka masih belum menyadari siapa Yesus. Mereka masih belum mengenal siapa Yesus, siapa guru mereka. Oleh karena itu, saya menangkap bahwa Tuhan memberikan sebuah skenario baru kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya lebih mengenal Tuhan Yesus. Ayat yang ke-45 berkata begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dari ayat ini nampaknya Tuhan sengaja membiarkan mereka menjalani sebuah kehidupan sendiri. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi murid-muridnya diperintahkan untuk menyeberang ke Betsaida sendiri tanpa Tuhan. Sedang mereka berpisah, Tuhan Yesus berdoa di bukit. Yang perlu kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa semua yang terjadi atas hidup kita, entah itu baik, entah itu tidak baik menurut pandangan kita, bahwa semuanya itu ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa dalam perjalanan mereka menyeberangi danau ke Betsaida, tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup mereka? Saya percaya Tuhan Yesus tahu. Hal yang sama dengan kehidupan kekristenan kita. Apa yang terjadi atas hidup kita, Tuhan tahu karena Tuhan pegang kendali. Tuhan kita Tuhan yang maha tahu, tidak ada yang tersembunyi atas hidup kita. Oleh sebab itu penting buat kita untuk tetap hidup dalam perintahnya, tetap hidup dalam kendalinya, tetap mengikuti setiap arahannya. Sekalipun di tengah jalan nanti kita menemukan sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang harus kita jalani. Namun sepanjang kita hidup dalam perintahnya, maka semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Termasuk kita lihat di ayat yang ke-48, di ayat yang ke-48 berkata begini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ayat yang lain dikatakan begini, bahwa mereka harus mendayung di tengah angin sakal yang berlawanan dengan arah mereka menuju ke seberang. Jadi angin yang datang dari arah yang berlawanan itu membuat mereka kesulitan untuk mendayung di tengah danau. Dan itu kira-kira jam 3 malam. Coba bayangkan jam 3 malam ada perahu di tengah-tengah dan Tuhan Yesus berada di daratan. Apakah kita bisa melihat ada sesuatu yang terjadi di tengah danau? Tidak, bukan. Karena pasti sangatlah gelap sekali. Namun Alkitab mencatat Tuhan melihat waktu murid-muridnya sangat payah mendayung. Karena angin sakal dari arah yang berbeda itu menempa mereka. Sesungguhnya kehidupan kekristenan kita hampir sama seperti yang digambarkan oleh perikop ini. Kita sedang berjalan melawan arus dunia. Kita sedang berjalan melewati arus yang berlawanan. Kehidupan surgawi, kesucian, kekudusan, kebenaran sangat berbeda dengan apa yang dunia tawarkan hari-hari ini. Bagaimana kita mengalami rasanya mendayung menjalani sebuah kehidupan yang sangat sulit berlawanan dengan arus dunia ini. Namun perhatikan bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengamati dan Tuhan tahu kesulitan dan betapa payahnya kita menjalani hari-hari ini. Itulah Tuhan berkata, kesulitan sehari cukup sehari. Besok akan ada kesulitan yang lain. Karena Tuhan tahu. Namun Tuhan tidak tutup mata. Tuhan mengerti, Tuhan memahami betul apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Hari-hari ini betapa payahnya hidup kita menjalani kekristenan.
tantangan yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita alami, ingat selalu bahwa Tuhan pegang kendali. Tuhan yang pegang hidup kita. Tuhan juga melihat apa yang terjadi. Tuhan tahu yang terjadi sekarang atas hidup saudara dan saya. Sebab itu sepanjang kita hidup dalam perintahnya, kita ada dalam pengawasan Tuhan. Sepanjang kita berjalan dalam setiap ketetapannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walau nampaknya kita sedang berjalan sendirian tanpa Tuhan. Namun mata Tuhan tidak pernah menjauh dari hidup kita. Haleluya. Karena itu tetaplah kuat dan tetaplah semangat mendayung. Sekalipun kita bersusah payah mendayung, percayai tidak akan terjadi apa-apa atas hidup kita. Semuanya akan berjalan baik-baik saja seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan Yesus yang pegang kendali atas setiap keadaan, saya bisa pastikan bahwa angin sakal itu Tuhan izinkan untuk menerpa kehidupan murid-muridnya ketika mereka sedang berada di tengah-tengah danau. Ini sama persis seperti Tuhan menaruh kita di tengah-tengah serigala. Apa alasan Tuhan untuk mengizinkan murid-muridnya mengalami susah payah menyeberangi danau ke Betseda? Seperti tadi yang saya sampaikan di ayat yang ke-52 bahwa mereka masih belum percaya siapa Tuhan. Yang kedua, bahwa semua yang terjadi atas hidup mereka, murid-muridnya, saudara dan saya, itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih murid-muridnya, melatih saudara untuk mampu menguasai keadaan. Saya tahu keadaannya sulit, bagaimana mendayu berlawanan dengan arus yang datang, dengan angin yang berhembus dari arah yang berlawanan. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan hikmat-hikmat yang berbeda. Dunia berkata biasa untuk setiap ketidakjujuran, namun sebagai orang-orang percaya integritas itu jauh lebih penting. Oleh karena itu kita harus jujur, kita harus hidup kudus di tengah-tengah angkatan yang bengkok, yang menjauh daripada Tuhan, di mana kita harus setia di tengah-tengah tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tuhan ingin saudara dan saya bisa menguasai keadaan, bisa memenangkan keadaan walaupun kita menjalaninya dengan susah payah. Toh Tuhan melihat apa yang terjadi atas hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan melihat dan mendapati kita tidak mampu mengatasi apa yang harus kita lakukan, sama seperti murid-muridnya, Tuhan bisa mendatangi mereka. Tuhan bisa menolong mereka. Tuhan bisa menyatakan mukjizatnya atas mereka. Tuhan bisa menyatakan pribadinya atas hidup mereka. Dan Alkitab benar bahwa Tuhan menghampiri mereka untuk menolong mereka. Namun karena mereka masih belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka masih berpikir bahwa Yesus bukanlah Tuhan, sehingga mereka melihat sosok Yesus sebagai hantu, sehingga mereka ketakutan dan berteriak-teriak. Waktu Tuhan memilih murid-muridnya yang 12 orang tersebut, Tuhan berjanji bahwa mereka akan dijadikan penjala manusia. Oleh karena itu mereka harus menerima setiap bimbingan dan bentukan. Mereka harus bisa menguasai setiap keadaan. Mereka harus percaya kepada siapa yang mereka ikuti. Mereka harus bisa memenangkan setiap keadaan-keadaan. Salah satu hal yang Tuhan seringkali izinkan terjadi untuk melatih kepercayaan kita supaya kita bisa mengatasi setiap keadaan adalah setiap tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan, supaya kita bisa melihat Tuhan nyata atas hidup kita. Kita bisa melihat ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan bisa melihat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara, maka kita tidak perlu takut. Kita juga tidak perlu terkejut kapanpun Tuhan bisa hadir dan nolong kita. Kita juga tidak perlu khawatir sebab Tuhan melihat kita, mengerti persis apa yang sedang kita alami hari ini. Oleh sebab itu nikmati saja. Sekalipun kita mendayungnya dengan susah payah, kita menjalani kehidupan ini dengan susah payah. Hasil dari kerja, hasil dari kesetiaan, ketekunan, kepercayaan kita akan bisa memberkati banyak orang. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah
Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan tantangan pencobaan itu terjadi atas hidup kita? Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya bahwa Dia adalah Tuhan. Waktu kita sudah merasa kelelahan dan kecapean menjalani hari-hari kita, maka Tuhan datang menyatakan dirinya dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara pikirkan, bayangkan, bahkan timbul dalam hati. Pertolongan Tuhan itu seringkali datang waktu mereka sedang mendayu di tengah angin sakal yang menghalangi mereka, dan Tuhan melihat mereka susah payah. Tuhan datang dengan berjalan di atas air. Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan itu berdaulat atas alam. Lautan yang luas tidak menghalangi Tuhan untuk menolong mereka. Tidak adanya perahu tidak akan pernah bisa menghalangi Tuhan untuk bisa menghampiri murid-muridnya. Hal yang sama hari ini. Apapun yang mustahil dari apapun yang Bapak Ibu harapkan hari ini, buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ia berdaulat atas alam. Ia berdaulat atas waktu. Ia berdaulat atas apapun yang ada di dunia ini. Ia punya kendali. Sebab itu ia bisa menolong Bapak Ibu Saudara dengan cara yang jauh dari apa yang Bapak Ibu pikirkan. Oleh karena itu tidak usah dan tidak perlu mereka-rekakan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Karena itu akan membuat kita amazing. Membuat kita sangat terheran-heran. Tujuannya supaya kita boleh mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Jangan menjadi seperti murid-muridnya yang masih belum percaya siapa Yesus. Padahal mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus. Mereka melihat orang lumpuh bangkit, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Namun mereka masih belum mampu mengenali Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Hal yang sama jika Bapak Ibu Saudara masih meragukan, maka bisa jadi tantangan, pencobaan, halangan, rintangan, permasalahan, persoalan itu akan seringkali datang atas hidup saudara dan saya. Sampai Tuhan melihat penyerahan diri kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Hanya untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia hidup sampai hari ini dan Dia sanggup menolong saudara. 3 hal yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Yang pertama adalah Tuhan pegang kendali setiap keadaan. Ia tahu apa yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Karena semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Yang kedua adalah kenapa pencobaan itu seringkali terjadi atas hidup kita. Tujuannya supaya Tuhan melatih kita untuk mampu menguasai setiap keadaan. Walaupun sulit, saudara dan saya Tuhan izinkan, Tuhan latih untuk mampu mengatasi setiap keadaan yang Bapak Ibu Saudara alami. Yang ketiga adalah Tuhan ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara siapa Yesus. Untuk meyakinkan sekali lagi siapa yang saudara percayai. Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau yang tahu apa yang sedang terjadi yang kami alami hari-hari ini. Buat kami berserah Tuhan untuk setiap kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Ketika Tuhan dapati kami sedang bersusah-susah Tuhan untuk menjalani kehidupan kekristenan kami. Kami memohon Tuhan mampukan kami untuk tetap berdiri dalam firman-Mu, dalam perintah-Mu. Sebab kami tahu ketika kami hidup dalam firman-Mu semuanya akan berlalu baik-baik saja. Tuhan, kalau Tuhan dapati kami belum mengenal Engkau secara pribadi, kiranya Tuhan berkenan mempercayakan pribadi-Mu atas kami, supaya kami boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Lewat seluruh hidup kami rindu kami boleh menikmati Engkau, mengenal Engkau secara lebih lagi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok dalam pembahasan perikop kita selanjutnya. Bye-bye.